Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku nggak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat, karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena birth chart tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya? Atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana? Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Leo. Teman-teman yang punya placement Rising Sign dan terutama Rising Sign, Sun dan Moon di Leo sejak 2008. Mungkin kamu merasa sudah mengalami banyak perubahan yang signifikan, perubahan yang besar banget terkait bagaimana cara kamu beraktivitas sehari-hari on a daily basis, kebiasaan kamu, lifestyle kamu, keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesehatan kamu. Mungkin kamu pernah mengalami banyak sebutlah penyakit, entah itu penyakit fisik atau bisa kita sebut penyakit-penyakit yang muncul karena isu-isu kesehatan mental kamu, isu-isu emosi yang perlu kamu benahi. Dan transit ini juga mempengaruhi bagaimana cara kamu bekerja, bagaimana cara kamu berkarya, bagaimana kamu berkontribusi dengan lingkungan sekitar kamu, bagaimana cara kamu menjalin hubungan dengan kolega, rekan kerja terutama, dan mungkin membantu kamu mengevaluasi apa makna kedisiplinan, apa makna komitmen, apa makna konsistensi, apa makna agar kamu bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, agar kamu bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Kamu tuh perlu menjadi pribadi yang disiplin seperti apa, dalam konteks apa, dalam hal apa. Mungkin kalian mengalami banyak perubahan selama beberapa tahun belakangan, terutama sejak 2008, sejak Pluto masuk Capricorn, kamu mengalami banyak perubahan terkait bagaimana cara kamu menilai uang, menilai pekerjaan, menilai karir, atau bahkan ini bisa jadi juga terkait relasi atau hubungan kamu dengan teman, kolega, rekan kerja, dengan bos, atasan, tempat-tempat kerja kamu, itu berubah banget. Nah, selama 20 tahun ke depan, dan dimulai dari 2024, Pluto akan transit ke 7th house kamu, atau rumah yang mengatur tentang relationship, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan kolega, hubungan percintaan, hubungan asmara, rekan kerja, rekan bisnis. Dan sangat mungkin untuk kalian itu belajar, terutama di 2024, terutama mulai dari 2024 sampai 20 tahun ke depan, kamu belajar banyak tentang makna menghargai emosi, makna menghargai hubungan, dan mempertanyakan ke dirimu sendiri sebetulnya, what matters to me in a relationship? What do I value in a relationship? Apa yang berharga buat aku, dan bagaimana caraku ingin menghargai hubungan-hubungan dengan orang lain. Orang-orang seperti apa yang aku pantas sebut dan anggap sebagai koneksi. Mungkin kalian tuh banyak yang semakin tertarik buat meninggalkan hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun di 2024 terutama, dan lebih memprioritaskan hubungan atau koneksi dengan orang-orang yang kamu tahu keberadaan mereka tuh bisa mendukung kamu, bisa memotivasi untuk bertumbuh, bisa mendukung kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalian sangat-sangat ingin atau bahkan sudah sangat mendambakan hubungan-hubungan yang lebih sehat, entah itu pacar, pasangan, atau pendamping hidup,
atau teman-teman yang lebih sehat, lingkungan pertemanan yang lebih suportif gitu loh buat kamu. Balance, equality, and justice will matter for you guys. Keseimbangan, keadilan, dan keadilan dan keseimbangan serta kecocokan itu akan sangat kamu perhatikan dalam menjalin relasi atau dalam menjalin hubungan dengan orang lain di 2024. Karena ini ada kaitan dengan Pluto alias planet yang mengontrol tentang death, rebirth, transformation, sangat mungkin sebetulnya kalian itu perlu memperhatikan jangan sampai kamu malah jatuh ke titik atau ranah people pleasing, atau terlalu gak enakan sama orang lain, terlalu ingin banyak berkorban buat orang lain, tapi ujungnya malah kamu menyesal karena usahamu atau effortmu tidak berbalas dengan maksimal. Dan sangat mungkin juga nih untuk kalian bisa saja dihadapkan dengan situasi-situasi di mana semesta tuh pasti akan punya caranya. The universe will always find its way to fix and rebalance anything that's needed to be fixed. Semesta akan punya caranya membenahi dan memperbaiki apapun yang perlu dibenahi dan diperbaiki di alam semesta ini. Cara yang unik, cara yang luar biasa unik gitu loh. Dan sangat mungkin untuk kamu tuh Tuhan punya caranya untuk membukakan mata kamu, untuk melihat ke kamu kira-kira koneksi atau hubungan dan teman-teman yang kamu punya sekarang itu mereka benar-benar baik gak sih? Mereka benar-benar tulus gak sih mau jadi teman kamu? Mereka benar-benar tulus gak sih mau jadi kolega kamu? Mereka benar-benar tulus mau mendampingi kamu dalam prosesmu, mendukung kamu dalam suka dan duka atau tidak? Pasangan kamu yang sekarang itu sehat gak sih buat kamu? Hubungan-hubungan yang kamu tarik dalam hidup kamu itu sehat atau baik dan tidak atau buat kamu? Karena tuh pada akhirnya your 5 structure tribes, we attract what we are. Kita pasti akan menjadi magnet dan menarik apapun yang memang takdirkan buat masuk dalam cerita hidup kita dalam cara apapun. Nah, kalian di 2024 itu akan belajar banyak tentang memilah dan memilih, menyeleksi dengan bijaksana, menyeleksi dengan selektif dan bijaksana sebetulnya. What kind of beliefs? Apa kepercayaan atau apa mungkin doktrin dan kepercayaan-kepercayaan pribadi, mindset pribadi, pola pikir pribadi yang mungkin selama ini tuh entah kamu jadikan sebagai batu sandungan secara tidak sadar, dan itu malah menghambat kamu dari menjalin relasi dengan orang-orang serta hubungan yang lebih sehat. Bisa loh, bisa banget. Misalnya kita terlanjur terbiasa berpikir, oh aku insecure, aku gak punya bakat, aku gak punya talenta, aku gak cukup, aku kurang ini, aku kurang itu. Lagi-lagi, we attract what we are. Kita akan menjadi magnet apa yang memang sudah selaras dan vibrasi dengan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kamu masih berpegangan dengan mindset-mindset seperti itu, ya jangan kaget atau jangan marah kalau misalnya ya Tuhan juga masih mengirimkan orang-orang yang mencerminkan itu, orang-orang yang buat kamu terus-menerus merasa minder, insecure, gak worthy, gak pantas, sampai akhirnya ya kamu berhasil berdamai dengan dirimu sendiri dan memperbaiki hidup, meningkatkan kualitas hidupmu juga. Dan hati-hati dengan emosimu yang bisa naik turun di sepanjang 2024. Kalau kamu merasa kamu butuh ruang untuk berdamai, nyembuhin luka, nyembuhin trauma, atau kamu mengevaluasi, kamu butuh waktu, kamu butuh ruang untuk mengevaluasi hubungan dan koneksi yang kamu miliki di sepanjang tahun 2024 nantinya, bertahap mungkin, tapi transit ini tuh juga akan terjadi trine antara Pluto di Aquarius dengan Jupiter yang akan transit di Gemini juga. Dan ini tuh transitnya akan terjadi di 11 house kalian, atau rumah terkait mimpi, harapan, networking. Gini, daripada aku ngomong pakai bahasa astrologi banget nanti kalian bingung. Sebetulnya 2024 itu singkatnya kamu akan belajar banyak tentang relationship sih. Hubungan asmara, hubungan pertemanan, kolega, dan Tuhan akan punya caranya sedemikian rupa agar kamu tuh bisa menyortir mana orang-orang yang suportif buat kamu, mana orang-orang yang sehat buat kamu, mana koneksi, mana hubungan yang mau kamu pertahankan, dan mana yang tidak. Karena ketika kita memaksakan diri bertahan dalam hubungan-hubungan yang beracun, hubungan-hubungan yang tidak sehat, sadar atau tidak sadar, progres atau perkembangan diri kita juga pasti akan terhambat. Kalau ibaratnya gini,
Kamu nggak mungkin dong ngelihat burung penguin terbang sama angsa, atau kamu ngelihat burung penguin terbang sama eagle, terbang sama elang. Nggak nyambung. Nah, kalau kamu masih memaksakan dirimu bertahan dalam lingkungan yang toksik, lingkungan yang nggak suportif, lingkungan yang nggak sehat, lingkungan orang-orang yang nggak bisa memahami mimpi kamu, harapan kamu, dan nggak bisa ngertiin kamu, selamanya kamu akan stuck di pola dan ritme yang sama. Kamu nggak akan berkembang. Padahal semesta tahu, ketika kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari comfort zone kamu, dan memilih hubungan serta koneksi yang lebih sehat, hubungan dan koneksi dengan orang-orang yang lebih bisa suportif buat kamu, it's gonna be fruitful for you. Akan sangat menguntungkan buat kamu. Dan kalian di 2020, aku gak bisa bilang kalian tuh juga jatuhnya jadi kayak social climber, atau mau manjatin koneksi, manjatin hubungan dengan orang-orang yang powerful. Tapi semesta akan, aku bilang tadi kan, semesta akan punya caranya untuk memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki, termasuk memperbaiki koneksi lingkungan pertemanan kamu, supaya kamu juga tidak terjebak terus-terusan dalam lingkungan yang salah. By the way, pas banget dekat rumahku tiba-tiba ada azan. Aku akan selesaikan video ini, tapi jangan menyesali atau meratapi apa yang sudah lewat, terutama hubungan-hubungan yang sudah perlu kamu lepaskan dan kamu ikhlaskan, karena mereka sudah tidak bisa dan tidak pantas kamu paksakan lagi. Anyways, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.